Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Luke Shaw terpilih menjadi pemain terbaik dari laga Premier League 2022-2023 pada pekan ke-19 antara Manchester United versus Bournemouth yang berakhir 3-0 di Old Trafford pada Rabu 4 Januari 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Luke Shaw layak mendapatkan gelar Man of the Match dari laga ini. Selain mencetak 1 gol, Luke Shaw juga berperan memberikan umpan kunci dalam proses gol ketiga. Secara keseluruhan, Luke Shaw sangat apik dalam membantu serangan dengan mengirim 3 operan kunci, 5 umpan lambung akurat, dan mencatatkan akurasi umpan hingga 87%. Selain itu, Luke Shaw juga kokoh dalam bertahan. Ia tercatat 3 kali melakukan clearance dan sekali melancarkan tackle. Marcus Rashford mencetak gol lagi untuk Manchester United. Dengan ini berarti Rashford telah mencetak gol dalam 4 penampilan terakhirnya bersama Setan Merah. Rashford belum bisa berhenti mencetak gol untuk MU. Dia kembali mencatatkan namanya di papan skor saat MU berhadapan dengan Bournemouth. Rashford mencetak gol ketiga MU pada menit ke-86. Dia menjebol gawang The Canaries dengan tembakan kaki kiri setelah menerima umpan Bruno Fernandes. Dengan demikian, Rashford selalu mencetak gol dalam 4 laga terakhirnya untuk MU di semua kompetisi. Ini untuk pertama kalinya Marcus Rashford melakukan hal itu selama berkarir di Manchester United. Tambahan 1 gol ini membuat Marcus Rashford sudah mengoleksi 12 gol di semua kompetisi untuk MU musim ini. 7 gol diantaranya diciptakan saat bermain di Premier League. Penampilan apik Marcus Rashford ini tidak luput dari perhatian Erik ten Hag. Manajer MU itu tidak ragu memuji penampilan Marcus Rashford. David De Gea tampil sebagai starter saat MU menghadapi Bournemouth. Kini De Gea telah membukukan 510 penampilan bersama Setan Merah. David De Gea sekarang telah membukukan 510 penampilan bersama MU. Kiper asal Spanyol ini didatangkan dari Atletico Madrid pada tahun 2011 lalu. Dengan capaian ini De Gea masuk ke jajaran legenda MU dengan penampilan terbanyak. De Gea menyamai torehan Josh Spence dengan 510 penampilan. Mengingat usianya yang masih relatif muda untuk ukuran kiper, David De Gea pasti akan melompat jauh di daftar ini. David De Gea menunjukkan performa impresif dalam pertandingan melawan Bournemouth. Kiper 32 tahun ini tercatat melakukan beberapa penyelamatan penting sehingga gawangnya tidak kebobolan. Kini De Gea sudah mencatatkan 176 clean sheet bersama Setan Merah. Dia hanya kurang 4 clean sheet untuk menyamai rekor legenda Setan Merah Peter Schmeichel dengan 180 clean sheet. Christian Eriksen jadi salah satu pemain yang tampil memukau dalam kemenangan Manchester United atas Bournemouth. Duel lanjutan Premier League 2022-2023 pada Rabu 4 Januari 2023. Christian Eriksen bisa disebut sebagai salah satu rekrutan terbaik MU di era Erik ten Hag. Terlebih Setan Merah bisa mendapatkannya dengan cuma-cuma alias gratis. Di laga ini Eriksen membuat 1 assist untuk gol pembuka yang dicetak Casemiro. Tampil jelas perannya jauh lebih penting dari itu. Pergerakan Eriksen dalam menghubungkan lini tengah dan lini serang jadi salah satu senjata MU. Dia membuat total 54 umpan akurat. Pergerakannya sangat efektif. Terlebih dengan tambahan 1 assist ini, Eriksen telah menorehkan total 6 assist di Premier League 2022-2023. Gelandang Denmark ini pun telah menyumbang total 4 gol untuk MU. Jadi Eriksen terlibat langsung dalam proses terciptanya 10 gol MU. Catatan fantastis ukuran pemain yang karirnya sempat disebut bakal berakhir.
Manchester United menunjukkan performa yang sangat solid pada 4 laga yang dimainkan usai jeda Piala Dunia 2022. Dari 4 laga yang sudah dimainkan, 4 kali pula gawang setan merah tidak kebobolan. Lini belakang menjadi titik lemah United pada musim 2021-2022 yang lalu. Di Premier League dari 38 laga, United kebobolan 57 gol. Di antara tim 10 besar klasemen Premier League, hanya Leicester City yaitu 59 yang kebobolan lebih banyak dibanding United. Kini performa lini belakang United jauh lebih baik. Pasukan Erik ten Hag mampu mencapai 8 laga nirbobol dari 17 laga Premier League. Jumlah itu sama dengan capaian United sepanjang musim 2021-2022. United juga nirbobol pada 4 laga terakhir di semua ajang. Catatan ini menjadi bukti nyata bahwa kinerja lini belakang United membaik. Hanya saja lawan-lawan yang dihadapi United pada laga 4 laga terakhir belum bisa dibilang sebagai tim top. Casemiro dan kolega berjumpa 3 tim papan bawah klasemen Premier League dan 1 tim dari Championship. Terlepas dari lawan yang dihadapi, United mencatatkan nirbobol 4 laga beruntun dengan komposisi pemain yang berbeda di lini belakang. Erik ten Hag selalu melakukan perubahan di setiap laga sesuai dengan ketersediaan pemain. Ten Hag harus melakukan improvisasi karena Rafael Varane dan Lisandro Martinez tidak bisa segera bermain usai memainkan final Piala Dunia. Mereka butuh waktu untuk istirahat dan menemukan ritme terbaiknya. Erik ten Hag sempat memainkan Casemiro dan Luke Shaw sebagai bek tengah, padahal posisi mereka adalah gelandang dan bek kiri. Ten Hag juga kembali mempercayai Victor Lindelof dan Harry Maguire untuk bermain. Manchester United kembali melanjutkan tren positifnya di Liga Inggris 2022-2023 dengan membungkam Bournemouth. Bermain di kandang sendiri, tim setan merah menang meyakinkan 3-0 atas tamunya itu pada Rabu 4 Januari 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Hasil ini merupakan kemenangan keempat berturut-turut yang diraih MU. Untuk sementara pasukan Erik ten Hag bercokol di posisi ketiga dengan nilai 35 atau menyemai perolehan poin Newcastle United. Beragam komentar netizen kembali mengiringi pencapaian mentereng yang dicatatkan MU saat ini. Kemenangan telat atas Bournemouth membuktikan tim setan merah sudah bangkit kembali. Bournemouth kembali menelan hasil pahit saat bertamu ke Old Trafford pada Rabu 4 Januari 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Tim asuhan Gary O'Neill tersebut harus kalah telak 3-0 dari Manchester United yang sedang on fire. Meskipun kebobolan 3 gol, O'Neill merasa timnya tampil tidak begitu buruk. O'Neill bahkan merasa timnya tidak layak kalah dengan margin 3 gol bila melihat permainan secara keseluruhan. Gary O'Neill merasa timnya bermain cukup imbang dengan MU. O'Neill menambahkan bahwa timnya juga berhasil mencetak beberapa peluang gemilang yang mampu mengancam pertahanan The Red Devils. Gary O'Neill merasa timnya masih bisa mengimbangi MU secara permainan. Hal tersebut dibuktikan dengan 7 tembakan yang dilesakan Bournemouth sepanjang jalannya laga. Meski begitu, O'Neill mengaku cukup kecewa dengan penyelesaian akhir para pemainnya. O'Neill juga kembali kecewa dengan gol hasil umpan bola mati yang dicetak oleh Casemiro. Pelatih Manchester United Erik ten Hag menegaskan jika ia ingin memboyong pemain baru pada bursa transfer Januari 2023 ini, namun hanya jika ada pemain yang tepat tersedia.
Erik ten Hag sudah sering ditanya soal rencananya membeli pemain baru, khususnya pada Januari 2023 ini. Sekarang setelah bursa transfer musim dingin dibuka, Ten Hag kembali ditanya hal yang sama. Erik ten Hag pun menegaskan bahwa rencananya tetaplah sama. Jika ada pemain yang tepat, maka ia akan merekrutnya karena target utamanya adalah membuat MU jauh lebih kuat dan lebih baik lagi. Area yang disebut jadi prioritas pembenahan adalah lini serang. Maklum saja, stok penyerang United sekarang menipis, sebab CR7 sudah tidak lagi berada di Old Trafford. Erik ten Hag menegaskan ia memang ingin mencari striker baru, namun ia tidak mau asal beli pemain. Manajer Manchester United Erik ten Hag kabarnya tengah mempertimbangkan rencana untuk memanggil kembali Amad Diallo dari masa peminjamannya di Sunderland. Seperti yang sudah diketahui, pesepak bola berusia 20 tahun itu kini tengah memperkuat klub divisi Championship. Ia dilepas oleh Setan Merah dengan status pinjaman hingga pertengahan tahun 2023. Walaupun tersisi sementara, Amad Diallo sukses menunjukkan penampilan gemilang bersama klubnya saat ini. Laporan Metro menyebut sang pemain telah mencetak gol serta menyumbang 7 assist dalam 11 penampilan teranyarnya untuk Sunderland. Berkat capaian tersebut, mantan pemain Atalanta itu digadang-gadang bakal dipulangkan lebih cepat ke Old Trafford. Amad Diallo ditargetkan untuk menjadi amunisi baru bagi Erik ten Hag yang tengah kekurangan opsi di lini serang pasca kepergian Cristiano Ronaldo. Manajer asal Belanda itu sendiri sempat memberikan komentar terkait hal ini. Ia menyatakan pihaknya memang mempertimbangkan segala kemungkinan demi meningkatkan kualitas skuad. Walau begitu, Erik ten Hag ingin berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait Amad Diallo. Tidak dapat dimungkiri, wonderkid layaknya Amad Diallo kemungkinan bakal sulit mendapatkan banyak waktu bermain jika dipulangkan ke Setan Merah. Padahal Ten Hag menilai penggawa muda sepertinya justru harus mengecap banyak pengalaman di level senior. Keputusan untuk memanggil sang pemain ke Old Trafford pun menjadi riskan. Pasalnya, bukan hal yang mustahil jika Amad Diallo pada akhirnya gagal bersaing untuk tembus ke tim utama Manchester United. Erik ten Hag tidak menampik bahwa Amad Diallo sebelumnya kurang mampu memberikan kontribusi signifikan selama masih berada di Old Trafford. Hal itulah yang mendasari keputusan sang pelatih meminjamkan anak asuhnya ke Sunderland. Kendati demikian, mantan juru taktik Ajax itu menganggap Amad Diallo punya kemampuan dan potensi. Oleh sebab itu, Erik ten Hag memilih untuk mengirimnya ke tim lain demi menjaring lebih banyak pengalaman dan kompetisi senior.